terkasih dalam Tuhan, kita sampai pada episode yang ketiga dari Gelora Cinta Hati Yesus yang disampaikan melalui Rasul Paulus dari eksposisi Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Coba kita lihat, saya berikan subtemanya adalah penuh dengan buah-buah kebenaran. Ya, apa maknanya, apa maksudnya bagi kita? Saudara yang terkasih, kalau kita lihat daripada Filipi 1 ayat 9, kemudian kita sampai pada ayat yang ke-10 dan ini pada ayat yang ke-11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya. Nah, ini frasa yang akan kita lihat, penuh dengan buah kebenaran itu seperti apa. Kalau kita bisa melihat dari kata-kata dalam bahasa Yunani dikatakan tentang pleperomenoi, karpon, dikaiesines, ya. Jadi kalau kita bilang ini adalah plero, dari kata dasar plero artinya penuh, ya, kapasitas individu, memenuhi kapasitas individu dengan tepat. Jadi mengisi segala sesuatu sehingga kapasitasnya penuh atau membawa sesuatu hingga selesai. Ingat bahwa dalam kehidupan kita itu ada sebuah kapasitas yang kita miliki. Sebagai anak-anak Tuhan ada kapasitas yang kita punya. Tergantung kita mau memenuhkan itu dengan kapasitas yang Tuhan beri atau tidak. Seperti sebuah wadah di tangan kita, ketika kita mau mengisinya, seberapa mengisinya kita, itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan bilang isi penuh semuanya. Sampai dengan habisnya usiamu, harusnya semua itu terisi dengan penuh. Itu sama dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti kita katakanlah Daud, dia punya kapasitas yang penuh, kapasitas yang tertentu. Kemudian Tuhan suruh dia isi terus, dia bergaul dengan Tuhan, dia bagaimana bergumul di dalam Tuhan, dan dia dipenuhi dengan segala macam hal yang Tuhan lakukan. Ingat kata Daud, ini artinya orang yang dikasihi Tuhan, sehingga apa? Tuhan penuhkan dia dan dia terima itu dan kapasitasnya penuh. Sampai Tuhan katakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang melakukan kehendak-Ku, ya, yang berkenan dan melakukan kehendak, sampai seperti itu. Mengisi satu waktu saya pulang ke kota kelahiran saya di Sorong Irian. Ada teman yang bilang, kakak, tolong berikan saya video-video pengajaran yang kakak punya. Akhirnya saya katakan, oke, kamu mau berapa? Saya punya harddisk itu bisa sampai 4 tera, 5 tera berisi itu. Kalau mau, kamu berikan saya yang 1 tera. Dan akhirnya dia pergi beli harddisk 1 tera. Saya isi penuh dengan harddisk 1 tera semua materi-materinya saya. Dan saya bilang, seberapa engkau sediakan kapasitas hidupmu untuk Tuhan dipenuhkan dengan semuanya itu. Dan Tuhan itu memberikan, kecuali kita kalau menutup diri kita dan tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya Tuhan tidak bisa mengisi dengan hidupnya. Dan kalau kita kembali kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, kamu punya kapasitas nggak penuh, kamu nggak dapat mahkota. Kita harus mengisi dengan kapasitas yang penuh. Nah, kata ini adalah perfect, kata kerja mengisi ini perfect participle medial atau pasif. Artinya apa? Biarkan itu sudah harus terjadi dalam hidup kita, dan ini sudah terjadi. Penuhlah, telah penuhkanlah dengan kapasitas buah-buah kebenaran. Jadi bukan baru sekarang kita mau bekerja untuk mengisi. Nah, seharusnya ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita terus memenuhi kapasitas itu. Dan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu berdampak sehingga kita penuh sekarang. Nah, kalau Anda katakan saya belum penuh, sekarang aja bergerak untuk kita memenuhkan dengan Tuhan. Ya, jadi ini juga dikerjakan karena sifatnya middle atau pasif. Tuhan yang mengerjakan itu dalam kita, jangan khawatir. Tuhan yang terus, kita hanya merelakan hidup kita untuk diisi oleh kapasitas yang Tuhan ingin berikan dalam kita. Kalau dengan kata karpon, buah, itu kata benda yang akusatif. Artinya ini akusatif, objek, ya, objek. Jadi buah ini
harus kita hasilkan dalam kehidupan kita sebagai objek kita. Dan dikatakan maskulin singular, pribadi orang masing-masing harus memberikan buah itu dalam kehidupannya. Dan akhirnya kita melihat bahwa kata kebenaran juga kata benda, tetapi dia genitif, feminim singular. Sehingga apa yang terjadi adalah ini adalah harusnya jadi milik kita, genitif. Jadi buah kebenaran itu, kebenaran yang ada dalam kita itu tercermin dalam buah. Sehingga apa? Sehingga kita penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa. Karpos tepatnya adalah buah secara kiasan segala sesuatu yang dilakukan dalam kemitraan sejati dengan Kristus. Ingat bahwa Yohanes pasal 15 yang bicara tentang buah, ya. Kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, akan berbuah banyak. Kata berbuah itu bukan kita yang buat, itu adalah karena kemitraan sejati, partisipal kita dengan Tuhan, aktifnya kita dengan Tuhan itu memberikan sebuah buah kebenaran, yaitu orang percaya adalah ranting, ya, hidup dalam persekutuan dengan Kristus yang adalah pokok anggur. Jadi jangan kita menyia-nyiakan waktu hidup kita untuk tidak berbuah. Ingat, Tuhan sudah memberikan dirinya supaya kita berbuah di dalam Dia. Dan kata dikaiosine itu artinya istilah PP yang biasa digunakan untuk kebenaran. Dan kebenaran ini artinya persetujuan pengadilan Allah. Allah ini merujuk kepada apa yang dianggap benar oleh Tuhan setelah pemeriksaannya, yaitu apa yang disetujui di matanya. Jadi itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Buah-buah yang keluar itu buah-buah yang disetujui Tuhan, buah-buah yang sudah diklarifikasi oleh Tuhan bahwa engkau melakukan itu dengan benar, ya. Kemudian kalau kita lihat dari yang dikerjakan melalui Yesus Kristus, ya, Robert Lightner ini berkata begini: sikap yang benar di hadapan Tuhan, ya, yang menghasilkan buah bagi Tuhan, itu adalah kualitas batin seperti yang sebagian dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu adalah buah-buah roh. Akan terlihat jelas bagi orang lain. Jadi orang akan melihat, oh, ada buah roh dalam kehidupannya. Buah roh datang melalui Yesus Kristus. Karena itu benar-benar kehidupannya yang dijalaninya melalui orang percaya. Ini kehidupan Kristus yang dijalani dalam orang percaya. Buah seperti itu memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Kasih, panjang sabar, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Itu adalah satu buah. Ingat bahwa karpon ini singular. Buah itu satu. Tetapi dia punya ciri-ciri, punya sifat-sifat yang banyak. Kasih itu, lemah lembut, dan sebagainya. Itu merupakan satu buah yang utama. Dan Robert Lightner ini berkata yang luar biasa bahwa itu terkait dengan buah-buah Roh Kudus. Bagaimana yang dikerjakan di dalam Tuhan bagi kita itu apa? Seperti Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamu caranya, kamu tidak berbuah kalau tidak di dalam aku. Ada seorang lagi yang katakan, J. Vernon McGee, ini ada dikatakan the fruits of righteousness are the fruits of the Holy Spirit. Jadi yang dimaksud dengan buah kebenaran di sini merujuk kepada buah-buah roh yang ada. Satu buah roh dengan bermacam-macam sifat karakter yang ditunjukkannya. Ini dua teolog yang berkata tentang karpon dikaiosunes, ya, artinya buah-buah kebenaran. Nah, coba kita lihat lebih jauh lagi, dan itu dikatakan untuk memuliakan dan memuji Allah. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Kata memuliakan itu dari kata kemuliaan, bahwa ingat ini adalah kata benda, kemuliaan, kehormatan, kemegahan, keagungan. The unspoken manifestation of God. Sesuatu yang tidak terkatakan, manifestasi yang tidak bisa kita jelaskan, tidak bisa kita katakan karena sungguh luar biasa. Sedangkan kata memuji, dari gramatikalnya dikatakan tentang ini merupakan noun, kata benda, ya, yang akusatif feminim singular, ya, akusatif sama seperti tadi sebagai objek. Sedangkan kata epanion itu sama kata benda yang artinya adalah puji-pujian kekaguman yang tepat
mengacu pada tindakan mengungkapkan kekaguman yang sering ditujukan kepada Tuhan. Jadi sebuah kekaguman yang kita sampaikan, aku memuji Allah, ya karena kita kagum dengan semua karyanya dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ini adalah orang-orang yang kagum dengan Tuhan. Karena kagumnya dengan Tuhan, mereka memuji Allah, memberikan kehormatan, kemuliaan kepada Allah. Ya, saya mau tunjukkan itu dalam suatu pujian seperti demikian. Ku beri kemuliaan dan hormat. Dikatakan ku beri kemuliaan, ku angkat suara pujian dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya. Ini adalah dari kantata 6 ya. Dan lagu pujian pembukaan, hanya pujian kemuliaan yang aku berikan kepada. Sebab apa? Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, dan tiada seperti Engkau. Bukankah dengan semuanya itu sudah boleh menyatakan kekaguman kita, kemuliaan kita, pujian hormat kita layak berikan kepada-Nya? Karena tiada yang seperti Engkau. Pujian ini didaftar oleh Bapak Dodo Pramana Alhamdulillah. Dia memberikan sebuah warisan kepada kita, bagaimana puji-pujian itu diangkat, dinyatakan kepada Tuhan. Beliau sekarang sudah ada di surga, sudah memuji Tuhan langsung. Yang luar biasa ketika kita melihat dahsyatnya Tuhan, ajaibnya Tuhan, ya, kita hanya bisa berkata tentang Engkau layak dipuji karena keagungan dan kemuliaan luar biasa, sehingga hati kami kagum kepada-Mu, sehingga hanya pujian dan penyembahan yang bisa kita sampaikan untuk memuliakan Dia yang layak menerima pujian. Selanjutnya kita akan melihat pada episode yang keempat. Ini merupakan kompilasi. Kompilasi itu merupakan gabungan dari 3 ayat itu. Dan kita akan melihat bagaimana gelora cinta hati Yesus yang luar biasa ingin kita, anak-anaknya, melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita akan menyaksikannya dalam episode yang keempat. Saya berharap kita terus mengikuti semua episode ini, 1, 2, 3, dan nanti yang terakhir kompilasinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.